Wilujeng papanggen malih. Selamat berjumpa lagi. Saya ucapkan kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan semoga kalian semua diberi limpahan rahmat, sehat, bahagia, dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini saya tidak akan menyangkut salah satu oknum, tetapi ini untuk diri saya sendiri, terutama untuk diri saya sendiri, dan umumnya untuk semua teman-temanku, saudaraku, teman-teman di LIP semuanya yang berkenan untuk mendengarkan, dan semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya dan untuk diri saya sendiri terutama. Saya ulang video dari saya di awal. Saya berkomitmen, saya ini bukan politisi, bukan pengkritisi, dan saya ini bukan orang ahli agama Islam, walaupun saya merasa agama Islam, tapi masih dalam tahap belajar untuk menjadi umat muslim yang baik. Belajar untuk menjadi umat muslim yang baik. Dan saya sudah mengatakan dari awal, saya ini kemampuan saya itu masih di bawahnya orang awam. Jadi masih di bawahnya orang awam. Ingin mencari jati diri dan mencari ajaran Islam yang baik dan murni. Menurut pengamatan saya di era tahun 2019 ini, banyak paranormal, banyak para spiritualis yang meramalkan banyak huru-hara di negara kita Indonesia tercinta ini, banyak perpecahan, dan yang paling membahayakan banyak fitnah. Kalau saya amati, yang namanya ramalan itu bisa dipercaya bisa tidak, dan saya sendiri pribadi juga begitu. Semuanya tergantung pada kuasanya Allah yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita amati di awal tahun 2019 dan video-video yang viral di YouTube, saya tidak akan menyebutkan salah satu oknum, salah satu sosok, tidak. Itu sudah terjadi perpecahan karena sumbernya dari fitnah. Yang namanya fitnah itu penuduhan yang tidak ada buktinya, yaitu entah itu dari kalangan masyarakat bawah, masyarakat yang ada di atas, semuanya sama-sama saja, yaitu yang penting harus hati-hati dan mewaspadai tentang semuanya ini. Terus terjadinya banyaknya bencana alam seperti di tahun 2018 kemarin sudah terjadi di Lombok, gempa bumi, dan juga di Palu. Saya ikut prihatin banget dan mendoakan semuanya biar yang masih hidup diberikan ketabahan, kesabaran, dan yang udah meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberi ampunan. Semuanya sudah terjadi. Alam, gunung, air, angin, api, dan lain-lain itu merespon sama sikap perbuatan kita semuanya. Saya ulangi lagi, alam itu merespon sama perbuatan kita semua. Jika ulah kita semua itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala, selalu mengutamakan perpecahan, selalu ada fitnah, selalu dengan kekerasan, alam pun juga merespon dengan yang tidak baik. Karena dalam kitab apapun, dalam kitab Al-Quran khususnya, Allah itu mengingatkan kepada kita itu melalui gunung, melalui air, dan melalui beberapa bencana. Yang kita utamakan yaitu dengan hablu minanas, hablu minallah. Hablu minanas itu sesama manusia. Dalam firman-Nya Allah tidak menyebutkan sesama umat Islam, tidak, tetapi sesama manusia. Entah itu fahamnya apa, entah agamanya apa, kita harus baik. Apalagi yang merasa agama Islam itu indah, Islam itu pergaulan, Islam itu kerukunan. Jadi mengutamakan persaudaraan, entah itu sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, yang penting saling menghargai, saling menghormati. Saya mendapatkan pelajaran kalau menurut orang Jawa, karena saya ini dalang, itu suatu wejangan.
Yang wejangan itu insya Allah nanti bisa membuat diri saya sendiri bermanfaat, dan bermanfaat bagi semuanya teman-temanku yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan video ini. Saya sekedar mengulas kembali yang kalau saya kalau saya baca berulang-ulang itu sesuai dengan keadaan di negara Indonesia ini yang tercinta kita ini. Semoga nanti bisa menambah wawasan dan bisa menjadi sumber introspeksi diri kita masing-masing. Itu saja. Yaitu ada dulu yang mengatakan dari orang yang saya percaya dan memberi wajangan itu dengan bahasa Jawa. Dan semoga teman-teman yang bisa mendengarkan ini bisa mengartikan dan bisa paham dengan bahasa Jawa ini. Yang angka 1 ya, saya ulangi, maaf. Dia yang memberi wejangan saya itu mengatakan bahwa di jagat raya ini, di alam raya ini, itu ada 4 golongan karakter manusia. Saya ulangi lagi. Di alam jagat raya ini ada 4 karakteristik, 4 perwatakan manusia yang menghuni di pribumi jagat raya ini. Yaitu 1, niki basa Jawa nggih. Setunggal, wong sing ngrumangsani salai dhewe ning niteni kalih kabecikane wong liya, niku tiyang sak saesane wong. Jadi itu orang yang baik-baiknya orang yang utama-utamanya manusia. Saya ulangi lagi, wong sing ngrumangsani salai dhewe ning niteni marang kebecikane wong liya. Jadi bahasa Indonesianya begini. Orang angka 1 itu ya orang yang orang yang mengakui akan kesalahannya sendiri, tapi orang itu mengakui atau orang itu nitik dengan kebaikan orang lain. Nah, itu yang angka 1. Jadi karakteristik manusia itu adalah sebaik-baiknya manusia, yaitu orang yang mau mengakui akan kesalahannya sendiri, tapi dia mengakui kebenaran orang lain. Itu nomor 1. Yang nomor 2, angka kalih, wong sing ngetokke benere dhewe ning yo ngetokke kebenerane wong liya. Lah niku kula wangsuli malih. Wong sing ngetokke benere dhewe ning yo ngetokke kebenerane wong liya. Jadi nomor 2 ini karakteristik manusia perwatakan yang orang yang menonjolkan akan kebenarannya sendiri, tapi dia juga ingat sama kebaikan orang lain. Nah, itu juga baik. Masih termasuk golongan karakteristik yang belum terlalu parah fatal, tapi juga ada sedikit rasa takabur atau sombongnya, karena dia menonjolkan akan kebaikannya sendiri, tapi dia juga mau mengakui kebenaran orang lain. Lalu yang nomor 3, golongan manusia yang punya perwatakan nomor 3, wong sing ngeling-eling marang kebecikane dhewe, nggih. Wong sing ngeling-eling marang kebecikane dhewe ning yo ngeling-eling marang salahe wong liya. Nah niki yo rada bahaya, nggih. Kula wangsuli malih, wong sing ngeling-eling marang kebecikane dhewe ning yo ngeling-eling marang salahe wong liya. Jadi bahasa Indonesianya begini. Orang yang selalu mengingat akan kebenarannya sendiri, artinya ego. Dia percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tetapi dia juga selalu mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Nah, padahal dalam ajaran Islam itu bertentangan. Jadi kalau kita berbuat baik
jangan sampai kita ingat-ingat. Tapi kalau kita diberi kebaikan sama orang lain, kita harus selalu mengingat-ingat. Nah, ini golongan yang nomor 3 tadi, yaitu orang yang selalu mengingat akan kebaikannya sendiri, tetapi juga mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Yang terakhir, golongan perwatakan manusia yang terakhir, itu sejelek-jeleknya manusia, seasor-asore manusia, seasor-asore makhluk. Nggih menika wong sing benerke salah dhewe, nggih. Wong sing benerke salah dhewe ning malah nyalahke benere wong liya. Nah niki wong sing parah dan parah total fatal. Dia adalah orang sejahat-jahatnya orang. Karena dia menutupi akan kesalahannya sendiri dengan suatu kebenaran. Itu bahasa Indonesia aja begini. Orang yang membenarkan akan kesalahannya sendiri, tapi dia menyalahkan sama kebenaran orang lain. Niku artose de isin malu akan mengakui kesalahannya sendiri, ditutupi dengan suatu kebenaran, dan kebenaran orang lain dianggap suatu kesalahan. Nah menika itu semuanya. Itu semua adalah golongan karakteristik manusia yang diciptakan Allah yang ada di pribumi ini. Jadi di tahun 2019 ini udah banyak macam-macam manusianya. Yaitu ada yang udah saya bacakan tadi. Semuanya ada, dan saya tidak akan menyebutkan satu persatu orangnya, dan saya tidak akan menuduh siapa dia. Bahkan itu pun kadang terjadi kepadaku. Nomor 4 kadang juga terjadi padaku, nomor 3 juga terjadi padaku. Dan semuanya karena suatu kekilapan. Asal mau bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selalu memberi ampunan kepada kita semua. Jadi yang terjadi di era 2019 ini, yaitu terjadinya perpecahan. Perpecahan itu bersumber dari suatu fitnah. Fitnah ini yang bahaya. Fitnah ini yang akan menghancurkan kesemuanya. Orang ingin ego, orang ingin benarnya sendiri, tapi orang itu selalu menyalahkan orang lain. Itu tidak baik. Lebih pantas, lebih utama yang aku ucapkan tadi, lebih baik kita mengakui akan kesalahan kita sendiri dan mau menerima saran dari orang lain. Karena apa? Saya punya pedoman dan saya punya suatu wejangan dari guru spiritual saya yang saya pundi-pundi dari sampai sekarang. Walaupun guru saya sudah almarhum, tapi masih saya pundi-pundi sebagai jimat. Dia bilang gini, negara Indonesia, negara kita tercinta ini akan aman, sejahtera jika orang semuanya berebut salah. Coro Jawane nek Indonesia iki bakal ayat tentrem Allah jinawi Kertorajo yen do podo gelem rebut salah. Ning oke-oke podo rebut bener, pada umumnya pada rebutan kebenaran, tapi nggak mau yang mengakui akan kesalahan. Jika lo ada yang mengakui akan kesalahan, berebut salah, insya Allah semuanya akan ketemu benar. Tapi kalau berebut benar, semuanya akan salah dan kacau balau. Cuma ini yang bisa saya aturkan kepada semuanya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang menyempatkan mendengarkan live ini. Keagungan, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kekurangan hanyalah milik kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.